Cek, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian dengerin suara aku lebih lanjut, kayaknya aku mau narsis dulu nih. Hai semuanya, aku Yasmin dari kelas 11 IPS yang bakal jadi host dalam podcast kali ini. Kalau kalian sering ikut Zoom event sekolah, kayaknya bakal gak asing dengerin suara aku, ya gak sih? Jadi sekarang aku bagian dari kelompok 1, kelas 11 IPS yang dapat kesempatan buat jadi host di sini. Tapi podcast kita bukan podcast biasa loh. Podcast kali ini adalah bentuk dari sekolah kita, yaitu SMA Islamic Village, dalam menyambut Hari Raya Idul Adha nih teman-teman. Karena Idul Adha ini identik sama potong hewan kurban, dan kita gak mungkin ngebahas podcast yang isi suara kambing. Jadi berhubung haji bertepatan sama Idul Adha, nah makanya sekolah kita jadiin podcast kali ini temanya ibadah haji. Nah jadi podcast yang sekarang kalian dengerin itu ada namanya, bahkan di cover juga ditulis. Coba, kalian pasti bingung sama podcast Mas Hattori itu apa sih? Kok ada Hattori segala? Ya kan? Nah, biar gak bingung, bisa aku jelasin ya. Jadi, podcast Mas Hattori adalah salah satu bentuk kekreativitasan kelompok kita akan proyek kali ini, di mana podcast Hattori merupakan singkatan dari podcast masalah haji yang terjadi di orang RI. Kan, jadi gak salah tuh ada Hattori-Hattorinya. Kok bisa podcast masalah haji sih? Emang hajinya kenapa? Nah, bocoran dari aku adalah, jadi kan sekarang seluruh dunia lagi terkena pandemi virus COVID-19. Nggak terkecuali sama Arab yang jadi tempat umat muslim menunaikan ibadah haji. Maka dari itu, Arab menerapkan yang namanya pembatasan terhadap warga asing yang masuk ke Arab sendiri nih, termasuk negara kita, Indonesia. Calon jemaah haji di Indonesia yang harusnya menunaikan ibadah haji sesuai gilirannya, harus nunggu lagi nih terkait pembatalan pemberangkatan haji yang bertujuan buat memutus rantai penurunan COVID-19. Sebenarnya bagus sih ya, kan kita-kita ini gak ada yang mau sakit. Tapi ini bisa menuai banyak pendapat loh, termasuk dari podcast yang hadirin teman-teman yang bakal beropini dari berbagai sisi bidangnya masing-masing. Tapi masih ntar loh ya. Nah, jadi udah jelas kan misi podcast Mas Hattori ini yang bakal diisi sama kelompok 1 dari kelas 11. Tapi kalian kepo gak sih? Masa hostnya doang yang narsis? Tapi tenang guys, narsum-narsum kita udah siap buat perkenalan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Virial Zakia atau biasa dipanggil Virial dari kelas 11 IPS. Nama saya Muhammad Ramli Zatnur. Saya bisa dipanggil Ray. Dari kelas 11 IPS dan saya narasumber di bagian kesehatan. Perkenalkan, nama saya Danis. Di sini saya bertugas di bidang politik. Nama saya Sultan Bayhaki Wuliantiko, biasa dipanggil Sultan, kelas 11 IPS. Saya narasumber dari bidang ekonomi. Itu tadi teman-teman yang bakal mengisi podcast kali ini. Ada Virial, ada Remizat, ada Danis, dan ada Sultan. Langsung aja kita tanya ini dari segi agama terlebih dahulu. Dan tadi narsum yang sudah memperkenalkan adalah Virial yang bakal jadi narasumber di bidang agama. Nah, dari menurut Virial di bidang agama ini, hal ini menuai pro atau kontra dan mengapa alasannya ya? Halo semua, kenalin aku Virial Zakia atau biasa dipanggil Virial dari kelas 11 IPS. Di sini aku sebagai narasumber di bidang agama pengen nyampein beberapa opini tentang keberangkatan haji tahun 2020 sampai tahun 2021 di masa pandemi ini. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan keputusan bahwa ibadah haji pada masa pandemi ini hanya untuk warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara Saudi dikarenakan pandemi ini. Dalam Al-Quran dinyatakan, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu bagi siapa yang mampu sampai ke sana. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Para ulama fikih menegaskan salah satu jenis kemampuan dalam menunaikan ibadah haji ialah al-istita'ah al-amniyah, yaitu aman dan selamat dalam perjalanan pada setiap tempat yang dilalui. Islam tidak mengajarkan ketaatan beragama yang irasional melawan akal sehat atau mengingkari keilmuan yang terkait. Opini yang barusan aku sebutin itu aku baca dari kemenak.co.id. Selanjutnya, menurut Virial sendiri nih, ini opini pribadi ya. Menurut Virial gimana sih? Aku berpendapat pro terhadap permasalahan ibadah haji selama masa pandemi ini, dikarenakan seperti yang dilihat, virus COVID ini menyebar luas ke seluruh ujung dunia dan menyerang para penduduknya. Pemerintah juga menegaskan protokol kesehatan kepada warga negaranya untuk mencegah corona ini. Maka dari itu kita harus mengikuti protokolnya agar kita bisa lebih bebas dari corona ini.
Jadi, Viryal memilih pro atas penundaan pemberangkatan calon jamaah haji ini di kala pandemi. Terus menurut Viryal, apa solusi yang harus diterapkan terkait hal ini? Solusi untuk keberangkatan haji ini sebaiknya ditunda dulu sampai masa pandemi ini berakhir dan berkurangnya orang-orang yang terkena virus. Setelah selesai itu semua, barulah diperbolehkan keberangkatan ibadah haji. Nah, kali ini dari sisi bidang agama udah dijelasin. Selanjutnya kita beralih ke bidang kesehatan yang bakal ngehadirin Remizat sebagai narasumbernya nih. Langsung aja kita tanyain, gimana sih pendapat Remizat sebagai narasumber di bidang kesehatan ini? Dari bidang kesehatan, hal ini menuai pro. Karena dibaca dari artikel puskeshaji.kemkes.go.id, menurut Kementerian Kesehatan, Eka Joseph Singka, keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini sudah sejalan dengan skenario kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jadi, di bidang kesehatan menurut Remizat pro aja ya, karena katanya udah sesuai nih dengan skenario kesehatan di tengah pandemi. Ya, bagus. Menurut Remizat sendiri, gimana nih terkait pembatalan haji dari sisi pribadi Remizat? Menurut opini gue sih setuju. Jika kenaikan haji dibatalkan untuk sementara, ya agar menghindari kerumunan karena para jemaah haji bisa saja menularkan COVID-19 gitu. Dan juga Makkah itu kan tempat umum dan juga kerumunannya bukan hanya 1.000-2.000 orang, tapi bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan orang. Solusinya menurut gua itu mengikuti keputusan pemerintah aja untuk tidak memberangkatkan jemaah haji atau bisa mengurangi kuota jemaah haji dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi, kalau ibadah haji kan kerumunannya ramai banget ya. Sementara kita harus menerapkan social distancing guna mencegah COVID-19. Nah, jadi terima kasih ya Remizat yang menjadi narasumber di bidang kesehatan. Beralih ke narasumber kita selanjutnya ada Danis nih di bidang politik. Jadi Danis akan menyampaikan opininya di bidang politik. Baca dari artikel mliputan6.com. Keputusan pemerintah pusat membatalkan ibadah haji 2021 itu sudah dipertimbangkan secara detail dengan menghadirkan seluruh komponen yang ada. Menjaga kesehatan, menjaga diri adalah yang terpenting. Maka dari itu kami menerima dan mengamankan setiap apa yang sudah diputuskan pemerintah Kemenak. Ya, jadi tadi dari narasumber bidang politik udah sharing nih terkait pendapatnya tadi. Semoga bisa menambah informasi teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang terakhir juga adalah teman kita, Sultan, yang akan menjadi narasumber di bidang ekonomi. Di sini Sultan akan menyampaikan opininya terkait pembatalan haji di Indonesia dari segi ekonomi. Menurut saya Badan Pengelola Keuangan Haji sudah cukup baik dalam mengelola dana haji tahun ini. Jadi yang perlu kita hindari hanyalah berita-berita hoaks tentang utang Indonesia ke Arab Saudi atau kurangnya dana haji Indonesia. Jadi, intinya narasumber kita, Sultan, terkait pembatalan haji di bidang ekonomi ini tidak masalah ya. Hubungan antar Indonesia Arab sendiri sangat baik. Dan benar kata Sultan, kalau kita nggak boleh kemakan kabar burung atau hoax nih teman-teman. Nah, sudah teman-teman, podcast kali ini terkait pembatalan haji masa pandemi. Semua pengen masa pandemi ini cepat terlewati dan kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap di rumah aja ya. Stay safe, stay healthy.